Salam. Kesempatan ini bersama saya, Pendeta Jeremias Palihema, Gereja Sahabat Indonesia Makassar, akan menyampaikan beberapa hal tentang kebenaran. Mari saudara, bisa saudara ikuti dalam live streaming kali ini. Saya percaya ketika kita semua mendengar firman Tuhan itu akan menguatkan saya, menguatkan saudara, membuat iman bertumbuh di dalam Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah meninggalkan kita. Tema pada kesempatan ini adalah berjaga-jagalah dan bertobatlah. Saudara, kita akan baca firman Tuhan langsung saja dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudara, pada kesempatan ini biarkan saya menyampaikan sesuatu pesan surga untuk saya dan saudara, supaya kehidupan kita benar-benar dalam menghadapi situasi ini kuat dan bertindak. Alkitab catat, orang yang percaya kepada Tuhan dan mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Hari ini saya mau menyampaikan ini supaya hidup kita benar-benar bersandar hanya kepada Kristus yang telah mati, yang telah bangkit dan duduk di surga, memberikan kekuatan buat saya dan saudara, menjamin bahwa kita akan disiapkan kemah yang baru atau rumah yang baru, supaya roh dan jiwa kita bisa tinggal dengan tenang. Nah, pada kesempatan ini mari kita lihat Alkitab berkata begini, berjaga-jagalah, saudara, berjaga-jagalah. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Zaman dan masa tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu tahu tentang masa itu. Dan situasi yang terjadi saat ini, seharusnya saya dan saudara paham akan zaman dan masa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada hidup kita. Nah, kondisi yang ada bukan hanya masalah pribadi saat ini, tetapi ini adalah masalah global. Bukan hanya masalah satu negara, tetapi ini masalah dunia seluruhnya. Itu sebabnya saya dan saudara tidak tahu hari ini apa yang harus kita kerjakan, tetapi sebenarnya Tuhan tahu apa yang harus kita buat hari-hari ini. Sehingga kita lihat tema kita, berjaga-jagalah dan bertobatlah.
dalam kehidupan ini yang Tuhan buat hari-hari ini, supaya kita bisa berjaga-jaga dan bertobat dari setiap apa yang salah dalam hidup kita, sehingga kita peroleh yang disebut dengan damai dan sejahtera. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentang zaman dan masa, saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Ini pernyataan yang luar biasa dari firman Tuhan yang menyatakan tidak perlu dituliskan kepadamu. Saudara, kalau Alkitab mencatat tidak perlu dituliskan, artinya saudara harus sudah paham dan sudah tahu tentang semua yang sudah Tuhan tuliskan di dalam kehidupan kita. Alkitab catat, kadang-kadang Tuhan menulisnya di dalam hati kita. Tuhan menulisnya semua di dalam kehidupan kita, supaya kita mengerti bahwa ternyata di dalam kehidupan kita ada waktu di mana tidak ada damai lagi yang harus kita lewati, karena damai itu ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Dunia ini tidak ada damai lagi. Mulai saat ini ke depan kita akan mengalami berbagai macam hal, tetapi damai sudah diberikan kepada setiap orang, supaya di mana kamu berada, kamu, orang-orang yang lain dapat dikuatkan, orang-orang lain dapat memiliki damai, karena damai itu sudah ada di dalam kehidupanmu. Alkitab catat, berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi kata orang yang membawa damai itu dikatakan berbahagia. Jadi situasi yang sulit kayak seperti saat ini, yaitu disebut oleh setiap orang tentang virus COVID-19. Saudara bisa damai dalam situasi yang sulit ini. Dalam situasi yang mencekam ini seharusnya saudara damai. Membawa damai itu supaya orang yang ada di sekeliling kita tidak mengalami ketakutan, tetapi mereka melihat bahwa sesungguhnya kamu kuat walaupun situasinya sulit, walaupun situasinya penuh dengan cengkraman, tetapi kamu kuat dan damai tetap ada dalam kehidupan ini. Seharusnya orang yang percaya kepada Tuhan, pengikut Kristus, harus punya ini di dalam kehidupannya, supaya benar-benar orang tahu bahwa Kristus hidup di dalam kehidupanmu. Saudara, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Alkitab catat, kamu yang percaya kepada Tuhan sudah diberitahukan kepada kehidupanmu tentang masa dan waktu. Nah, hari-hari ini orang percaya, gereja Tuhan harus mengerti benar apa yang Tuhan buat hari-hari ini sudah diberitahukan kepada kita, bahwa akhir nanti ada peperangan terjadi di mana-mana, ada penyakit sampar, sehingga kita tidak perlu hardik semuanya itu, tetapi kita harus masuk di dalamnya dan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas semua yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kita harus mengerti tentang kehendak Tuhan. Kita harus mengerti tentang apa yang Tuhan buat hari-hari ini. Kita harus berjalan terus dalam kehidupan ini. Ada gelombang di depan, harus berjalan terus sampai pada tujuan. Yang kita minta adalah perlindungan Kristus di setiap kehidupan kita. Yang kita minta adalah kekuatan Tuhan supaya kita sampai kepada tujuan hidup ini. Saudara, saya berkata sekali lagi, sebagai hamba Tuhan, tidak ada damai lagi yang akan kita jalani ke depan. Masing-masing orang sudah dikasih damai di dalam kehidupannya. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kita harus seperti 5 wanita bijaksana yang diumpamakan oleh Tuhan. Kita tidak harus seperti 5 wanita bodoh yang menyiapkan buli-buli dan minyak, tapi tidak ada cadangan minyak dalam kehidupannya. Nah, 5 wanita bijaksana
memiliki buli-buli, dan juga memiliki minyak, dan memiliki minyak cadangan di dalam kehidupannya. Saudara bisa tidur, saudara bisa melakukan apapun hari ini, tapi saudara harus siapkan cadangan minyak di dalam kehidupan ini. Nah, buli-buli atau pelita bicara tentang firman, bicara tentang Tuhan Yesus, dan minyak bicara tentang Roh Kudus. Nah, saudara harus punya semuanya itu. Kapan bisa tertambah minyak dan kehidupan kita lebih baik, dan minyak itu ada dan pelita semakin menyala, maka saudara dan saya harus terus masuk dalam hadiratnya yang kudus. Alkitab catat, Tuhan kita adalah roh. Maka saudara dan saya harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Waktu saudara dan saya menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, maka dengan sendirinya kehidupan kita, minyak itu dengan sendirinya akan mengurapi hidup kita dan terisi penuh dalam hidup ini, terisi penuh, sehingga pelitamu tetap menyala, engkau menjadi orang yang kuat, engkau menjadi orang yang tetap ada dan berjaga-jaga. Engkau ada dimanapun, Tuhan selalu menyertai kehidupanmu, karena pelitamu tetap menyala. Orang-orang di sekitaranmu akan merasakan terang itu di dalam kehidupanmu. Saudara, gelap ketika masuk terang, maka terang itu akan bercahaya. Tetapi gelap tidak akan dibawa kepada terang, dan terang itu menjadi gelap. Terang ketika dibawa kepada kegelapan akan menjadi terang. Lampu ataupun lilin dibawa ke dalam kegelapan sekalipun, maka akan kelihatan terangnya. Tetapi kegelapan kalau dibawa di dalam terang, maka pasti akan terang. Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah hidup kita ini sungguh-sungguh hari-hari ini harus benar-benar berjaga-jaga dan bertobat dari setiap apa yang terdapat dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Karena kadang-kadang yang berasal dari dalam itu yang membuat kita tidak bisa melakukan banyak hal. Karena caci maki, kedengkian, kebencian, iri hati, kesombongan, dan semuanya, kemabukan dan lain sebagainya terjadi hari-hari ini. Hidup kekristenan harus benar-benar kembali kepada Alkitab. Hidup kekristenan harus benar-benar kembali kepada Tuhan. Saya dan saudara tidak bisa buat apa-apa hari ini. Saya dan saudara hanya bisa menyerahkan semua kehidupan ini kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa melakukan sesuatu yang membuat apa yang Tuhan buat itu terselesaikan. Satupun manusia tidak akan bisa kalau tanpa kehendak Tuhan. Sebab itu saudara, tetap kuat, tetap bertindak dalam hidup ini, dan koreksi kehidupan kembali. Apa yang harus dipulihkan, pulihkan kehidupanmu. Apa yang harus diselesaikan, selesaikan. Apa yang harus dikeluarkan dari kehidupan, keluarkan itu. Sehingga Alkitab catat, hidup ini bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan berkata bahwa Tuhanlah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Tuhan yang hidup di dalam hidup saya, dan Tuhan semakin bertambah-tambah, daging saya semakin hari semakin habis, tetapi Tuhan semakin bertambah di dalam kehidupan kita. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baik kita sadar berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Saudara, kembali lagi mari kita lihat bahwa tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baik kita sadar berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Ini diulang lagi ketiga hal ini. Yang pertama masalah iman, yang kedua masalah kasih, dan yang ketiga masalah pengharapan. Saudara, kalau Alkitab catat tinggal ketiga hal ini, maka yang ketiga hal inilah yang membuat kita akan sampai kepada kerajaan yang disiapkan. Ketiga hal inilah yang akan membuat kita kuat menghadapi tantangan.
Ketiga hal inilah yang membuat segala sesuatu yang kita kerjakan berhasil. Ketiga hal inilah yang membuat kita mengerti tentang kerajaan Tuhan dan juga kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama itu adalah iman kita harus benar-benar. Tuhan ulang-ulang lagi tentang iman. Karena jangan sampai Tuhan datang dan tidak temukan iman di bumi ini. Saudara, ini penting bahwa hidup kita harus berpegang teguh kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan. Iman penting untuk bisa menjalani situasi yang sulit. Saudara, apa yang saudara tidak bisa kerjakan, maka yang mustahil bagi manusia itu akan dikerjakan oleh Tuhan. Karena menurut manusia tidak mungkin, buat Tuhan mungkin. Itu sebabnya saudara, dalam situasi sulit ini, saudara, mungkin buat saudara tidak mungkin, mungkin buat saya, buat negara, buat dunia tidak mungkin bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan sesuatu. Tuhan sanggup untuk membuat segala yang kita alami terselesaikan. Tuhan sanggup untuk membuat kita melewati masa sulit ini. Mungkin buat kita tidak mungkin, tapi buat Tuhan semuanya mungkin, saudara. Saudara, mungkin kita berpikir bahwa yang kita hadapi hari-hari ini akan ke depan semakin sulit, akan ke depan semakin sulit, dan kita berkata bagaimana cara menyelesaikannya. Saya mau beritahu, kita akan berkata bagaimana cara kita menyelesaikan. Saya mau beritahu bahwa Tuhan punya cara yang terbaik buat hidup kita. Tetap percaya, tetap teguh, tetap kuat. Jangan bimbang sedikit pun, jangan ragu, jangan khawatir. Alkitab menjamin hidup kita. Tuhan Yesus yang saya dan saudara sembah itu tidak pernah tinggalkan kita. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Di mana engkau berada, ada Tuhan bersama dengan hidupmu. Itu sebabnya biarlah hidup kita ini tidak lagi bergantung kepada diri sendiri, tidak lagi bergantung kepada dunia ini, tidak lagi bergantung kepada manusia, tidak lagi bergantung kepada kekayaan, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung dan melekat kepada Tuhan. Dia sumber jawaban, sumber segala berkat, sumber segala kekuatan, bahkan mujizat masih ada di dalamnya. Tuhan itu baik. Tuhan selalu merancang hidup kita ke arah yang lebih baik. Sebabnya dia berkata, rancanganmu bukan rancanganku, tetapi rancanganku adalah damai sejahtera buat hidup kita semua. Kasih hari-hari ini semakin dingin. Orang satu berpikir untuk kehidupannya, orang yang satu lagi berpikir untuk pribadinya, orang yang satu lagi berpikir untuk gerejanya, orang yang satu lagi berpikir untuk pelayanannya. Hari ini semua orang pikir tentang kehidupannya sendiri. Orang pikir tentang kehidupannya sendiri. Kita tidak lagi seperti apa yang telah dilakukan murid-murid Yesus ketika mereka pertama kali kumpul bersama, memecahkan roti bersama, makan bersama. Mereka kumpul di rumah Allah dan makan bersama waktu situasi sulit saat itu. Mereka bersama-sama, yang punya segala sesuatu mereka jual bersama, makan dan menikmati berkat Tuhan bersama, sehingga tidak ada kelihatan kepada mereka mana yang kaya, mana yang miskin, tetapi mereka semua bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Hari ini saudara, jika kehidupan kekristenan masih ada perbedaan strata di dalam hidup ini, maka kita harus koreksi kembali kehidupan. Apakah benar kita akan kembali kepada cara hidup jemaat yang mula-mula, dalam situasi yang sulit tetap berkumpul di rumah ibadat, atau kita kembali kepada kehidupan kita saat ini dan berkata terjadi pemulihan keluarga, terjadi pemulihan keluarga, tetapi faktanya adalah tidak terjadi pemulihan dalam keluarga. Saudara, kita harus kembali seperti yang Yesus katakan, bahwa kita harus kembali kepada cinta mula-mula, disampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus, bahwa sesungguhnya kasihmu yang semula itu sudah hilang dari kehidupanmu.
Itu sebabnya kembalilah kamu kepada kasih yang semula itu, supaya Tuhan tidak mengambil kaki dian dari kehidupan saya dan saudara. Saudara, firman Tuhan itu bisa masuk sampai kepada sumsum yang paling dalam, bisa mengubah setiap hidup kita. Apa yang tersimpan di dalam hati kita, yang tersimpan semuanya, kedengkian, kebencian, iri hati, kesombongan, dan lain-lain sebagainya, firman Tuhan sanggup menembus sampai ke dalamnya dan menghancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita harus kuat, kita harus kembali kepada kasih yang semula. Kasih yang semula, apa yang ada padamu, berbagilah dengan orang-orang yang tidak punya. Apa yang kita nikmati hari-hari ini, bersama-samalah untuk menikmati berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Tetap kuat dan tetap bertindak. Karena dalam hidup ini kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Iman dan kasih dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Saudara, saya ulangi, ini diulang-ulang oleh Tuhan, bahwa ada iman, ada kasih dan berketopangkan keselamatan. Saudara, percayalah bahwa ketika hidup ini masih punya pengharapan kepada Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik semuanya di dalam hidup kita. Ada iman, ada kasih, dan ada pengharapan di akhir hidup kita ini, di situasi yang sulit ini. Maka ini harus kita miliki. Kalau ini sudah hilang, maka betapa malangnya hidup ini. Saudara, percayalah, kalau Tuhan siapkan ketiga hal ini, artinya Tuhan lagi bilang dalam hidup kita bahwa semua orang harus miliki ini di dalam hidupnya untuk bisa sampai kepada kerajaannya yang kekal. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa saudara saya sampaikan berjaga-jagalah dan bertobatlah? Karena rancangan Tuhan dalam hidup kita itu tidak ditetapkan untuk saya dan saudara ditimpa murka, tetapi kita beroleh keselamatan dari Tuhan. Karena apa yang disampaikan Tuhan tentang keselamatan kita dalam hidup ini, kemudian masalah-masalah yang terjadi dalam situasi ini, Tuhan tidak merancang ini supaya saya dan saudara itu mendapat murka Tuhan, tetapi dirancang ini supaya saya dan saudara mendapat keselamatan dari Tuhan. Nah, untuk dapat keselamatan ini, maka hidup kita harus melekat, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Masuk, cari hadiratnya, cari wajahnya, dan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Saudara, biarlah hidup kita ini jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, jangan bersandar kepada manusia, tetapi bersandarlah kepada Tuhan. Yang sudah mati, Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti memang kamu lakukan. Saudara, hari-hari ini apapun firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, mendidik, dan mengarahkan orang kepada kebenaran. Saudara, firman Tuhan datang buat hidup kita, supaya kita mengerti tentang kehendaknya, kita mengerti tentang apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Biarlah dalam situasi yang sulit ini, saudara dan saya harus menerima nasihat. Apapun nasihat dalam hidup kita, entah nasihat itu keras, jangan saling menyalahkan satu sama lain. Kalau yang satu mengeluarkan pernyataan yang satu, kamu harus berdoa. Dalam situasi seperti ini, tidak perlu menyalahkan satu dengan yang lainnya. Kita saling mendoakan di dalam situasi yang sulit ini, supaya benar-benar ketika Tuhan menyatakan sesuatu, kita semua mendapat keselamatan daripada Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang. Saudara, hidup ini kita hanya bersandar penuh kepada Tuhan, dan semua pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan miliknya. Tidak ada pekerjaan kita di sana. Semua yang terjadi di muka bumi adalah tentang Tuhan, bukan tentang manusia. Semua yang kita perbuat dalam pelayanan itu adalah tentang
tentang Tuhan, bukan tentang kita. Itu semua adalah kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan kita. Sebabnya saudara harus tahu, dan saya juga harus tahu tentang kehidupan ini ke depan. Hanya Tuhan yang punya wewenang, hanya Tuhan yang punya kuasa, hanya Tuhan yang punya kemuliaan. Dikembalikanlah kepada Tuhan semua kemuliaan, semua kuasa, semuanya adalah untuk Tuhan. Hosana bagi Raja. Pujilah Dia dalam segala keadaan, pujilah Dia dalam segala situasi, pujilah Dia dalam masa sulit. Engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidupmu. Percayalah, Tuhan akan bertindak kalau engkau percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar hidup ini diberkati, hidup saudara diberkati, hidup saya diberkati. Kekuatan tetap ada untuk saya dan saudara. Amin.